Halo guys, balik lagi sama aku Isnia Julia Putri. Oke, gimana kabarnya? Kalian semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Oke, minggu kemarin aku udah bahas tentang sosialisme lebih mendalam lagi. Dan aku juga udah nyebutin negara mana aja sih yang pernah atau masih menggunakan sistem ekonomi sosialis. Kali ini aku akan bahas salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, yaitu Cina. Nah, sebelum lanjut ke materi, kalian jangan lupa ya buat nonton video sebelumnya. Oke, jangan lupa juga di like dan di komen di bawah. Selamat menyaksikan! Cina, yang biasa dijuluki dengan negara tirai bambu, berada di benua Asia, tepatnya Asia Timur, yang ibu kota negaranya adalah kota Beijing. Dengan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, Cina pun menjadi negara terluas ketiga di seluruh dunia, setelah Rusia dan Kanada. Selain menjadi negara terluas ketiga di dunia, Cina pun menjadi negara dengan populasi manusia terbanyak kedua di dunia, setelah negara India. Dengan segala keberagamannya, masyarakat Cina lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Tiongkok. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Cina adalah negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, yang kini mulai disesuaikan kebijakannya untuk memulihkan kestabilan ekonomi. Sebelum menggunakan sistem ekonomi sosialis, Cina mengalami beberapa peristiwa, seperti Revolusi Tiongkok. Kejadian tersebut bermula pada tanggal 1 Oktober 1949, di mana Mao Zedong sebagai pemimpin komunis Tiongkok menyatakan tentang pembentukan Republik Rakyat Tiongkok. Dengan mendeklarasikan hal tersebut, berhasil untuk memutus perang sipil antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis. Perang saudara tersebut terjadi akibat adanya beberapa konflik di antara kedua belah pihak sejak tahun 1920-an dan diperkeruh oleh Perang Dunia Kedua. Pembentukan RRT juga membereskan perjalanan kekacauan pemerintahan di Tiongkok yang bermula sejak Revolusi Tiongkok pada tahun 1911. Masuknya komunisme ke daratan Tiongkok pada tahun 1949 menyebabkan Amerika Serikat melakukan penundaan hubungan diplomatis dengan RRT selama puluhan tahun. Latar belakang didirikannya Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1921 di Shanghai menjadi golongan terpelajar yang bekerja sama dengan bidang persatuan pertama bersama Partai Nasionalis. Mereka berkolaborasi dengan tentara nasionalis dalam perjalanan utara tahun 1926 hingga 1927 untuk memerdekakan negara dari para pemimpin perang yang menghambat pendirian pemerintahan pusat yang kuat. Kerjasama ini berlangsung hingga terjadinya peristiwa teror putih, yaitu peristiwa di mana pengkhianatan dari pemimpin nasionalis terhadap anggota Partai Komunis Tiongkok yang berujung penangkapan dan pembantaian besar-besaran. Hal tersebut membuat Partai Komunis Tiongkok terpaksa mundur ke pedesaan. Setelah Jepang menyerang Manchuria yang berada dekat dengan perbatasan Korea Utara dan Rusia pada tahun 1931, pemerintah Republik Tiongkok menghadapi 3 ancaman, yaitu penyerangan dari Jepang, pemberontakan komunis, dan panglima perang. Chiang Kai-shek sebagai pemimpin nasionalis saat itu hanya fokus terhadap ancaman dalam negeri dibandingkan penyerbuan dari Jepang, membuat beberapa jenderal memilih untuk membawa lari Chiang pada tahun 1937 untuk mendesaknya agar memikirkan kembali kerjasama dengan aparat komunis. Serupa dengan kerjasama antara pemerintahan nasionalis dan PKT, bidang persatuan kedua ini berusia singkat. Alih-alih berfokus terhadap Jepang, golongan nasionalis lebih berfokus menghabiskan sarana yang digunakan untuk menghambat komunis. Sementara itu, kaum komunis berusaha untuk memperkuat pengaruh mereka di masyarakat desa. Selama terjadinya Perang Dunia Kedua, dorongan rakyat Tiongkok terhadap komunis melonjak. Petinggi Amerika Serikat di Tiongkok mengatakan bahwa adanya penindasan diktator terhadap perbedaan opini di wilayah yang diduduki kaum nasionalis. Kebijakan yang absolut ini digabungkan dengan gratifikasi masa perang membuat pemerintah Republik Tiongkok sensitif terhadap ancaman dari komunis. PKT pada bagiannya mencapai kemenangan dalam upaya awal reformasi tanah yang diapresiasi oleh para petani atas usahanya yang gigih untuk memberontak kepada para penjajah Jepang. Menyerahnya Jepang membuka potensi terhadap kembalinya perang antar saudara di Tiongkok.
Meskipun hanya demokrasi secara nominal, Chiang Kai-shek sebagai pemerintah nasionalis tetap menerima sokongan dari Amerika Serikat, baik sebagai mantan sekutu perangnya maupun sebagai opsi tunggal untuk menyangkal kendali komunis terhadap Tiongkok. Pasukan Amerika Serikat membawa puluhan ribu pasukan nasionalis Tiongkok ke daerah yang diduduki Jepang dan memperkenankan mereka menerima penyerahan diri Jepang. Sementara itu, Uni Soviet atau yang sekarang lebih dikenal dengan Rusia menduduki Manchuria dan baru mundur ketika pasukan komunis Tiongkok siap mengambil alih wilayah tersebut. Pada tahun 1945, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong sebagai para pemimpin partai nasionalis dan komunis berjumpa untuk membicarakan tentang pembangunan pemerintahan pasca perang. Keduanya sepakat bahwa persatuan militer, demokrasi, dan sejajarnya kedudukan bagi semua partai politik Tiongkok adalah penting untuk menuju perdamaian. Namun, penghentian tembakan itu lemah meskipun Jenderal Amerika Serikat George Marshall telah berulang kali berupaya untuk menengahi kesepakatan. Pada tahun 1946, kedua belah pihak terlibat dalam perang antara saudara habis-habisan. Kurangnya kepercayaan selama beberapa tahun di antara kedua belah pihak mematahkan usaha untuk membangun pemerintahan koalisi.